Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini kita mau bahas bersama satu video seorang mualaf yang ngomong tidak baik, tidak terpuji terhadap kekristenan. Namun saudara dalam Tuhan, sebelum saudara menonton videonya, saya mengajak dan saya menghimbau buat saudara, tahan emosi, jangan marah, karena bagaimanapun kita sebagai orang Kristen diajarkan untuk mengasihi bahkan orang yang benci dengan kita, orang yang memusuhi kita. Firman Tuhan berkata, kita wajib mengasihi mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita menonton video berikut ini. Saya mau katakan, kekristenan itu macam orang impoten dan obat kuat. Ya, kalau orang impoten itu nggak bisa ereksi, harus menggunakan obat kuat. Ya, jadi ketika tidak ada obat kuat, ya tidak bisa apa-apa. Artinya, kalau tidak ada amanat agung, ya bahwa oten itu udah musnah, saudara. Ya, karena itu tadi. Kekristenan itu sama seperti obat kuat, ya. Jadi mereka itu kan pada impoten semua. Ketika nggak ada obat kuat, ya mereka nggak bakal bisa produksi, tidak bisa meneruskan generasinya. Nah, obat kuat ini apa? Ya amanat agung ini, saudara, ya kan, dengan penjajahannya, ya, dengan cuci otaknya, ya, dengan super mie indominya. Ini kan agama terlaknat, saudara. Nggak ada model agama seperti ini kalau nggak agama oten. Baik, saudara dalam Tuhan, itu tadi cuplikan videonya, dan dari video ini boleh kita melihat seorang mualaf yang bernama Agustan mengatakan hal yang enggak terhadap kekristenan. Saudara dalam Tuhan, dia berpikir bahwa kalau dia mengatakan hal ini, Kristen pasti marah. Jadi mungkin dengan marahnya orang Kristen, maka dia jadikan itu sebagai bahan tertawaannya. Nah, saudara dalam Tuhan, bagi saya sih justru ini sebaliknya, di mana dia menunjukkan sikapnya yang sebenarnya, di mana dia keluar dari Kristen, hidupnya makin parah, makin tidak karuan. Terbukti dari apa yang dia katakan, dari apa yang dia sampaikan, bahwa sikapnya memang semakin tidak baik. Karena kenapa, saudara dalam Tuhan? Apa yang keluar dari mulutnya menunjukkan bahwa sikapnya juga begitu, kehidupannya juga begitu. Artinya kalau dia menyampaikan kata-kata yang memberkati, pastinya hidupnya pun, hatinya pun baik pastinya. Tetapi ketika dia menyampaikan kata-kata yang tidak baik, yang tidak terpuji, menghina orang lain, menghina agama orang lain, saudara dalam Tuhan, tentu hatinya pun busuk, saudara dalam Tuhan, tidak baik pastinya. Jadi karakternya itu terbukti tidak baik. Sama halnya dengan mualaf tadi. Dia mengatakan hal yang tidak baik kepada Kristenan, dan dia mengatakan hal itu karena menurutnya Kristen itu hanya dikuatkan oleh amanat agung. Padahal saudara dalam Tuhan, sebenarnya amanat agung itu penting, tapi ingat, itu hanya mandat Tuhan. Itu hanya pesan Tuhan bagi kekristenan supaya mengabarkan Injil. Tetapi yang memberikan kekuatan terhadap Injil itu adalah Tuhan sendiri. Bagaimanapun manusia, bagaimanapun seorang pendeta, bagaimanapun seorang penginjil berkoar-koar menyampaikan kabar baik, menyampaikan firman Tuhan bagi orang, kalau tidak disertai oleh kekuatan atau kuasa Roh Kudus Tuhan, tentu Injil itu tidak ada ngaruhnya bagi orang lain. Tetapi ketika seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang penginjil menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu disertai oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, maka disitulah letaknya Injil itu mengubah jiwa-jiwa, membawa orang ke dalam terang Kristus. Saudara dalam Tuhan,
Ya, kalau tadi mualaf ini berkata begini begitu terhadap kekristenan, saya katakan tidak menjadi persoalan. Karena itu tidak mengurangi nilai daripada kekristenan itu sendiri. Justru sebaliknya, dia membuktikan kepada publik siapa dirinya sebenarnya. Apakah dia layak menjadi panutan? Apakah layak dia menjadi seorang imam? Apakah layak dia menjadi seorang pemimpin atau tidak? Tetapi kalau saya perhatikan, ya, ustadz yang di video tadi bagi saya tidak layak jadi pemimpin, tidak layak jadi imam, tidak layak jadi panutan dari apa yang dia katakan. Ya, seorang pemimpin harusnya menjadi teladan yang baik, memberikan contoh yang baik, mengatakan hal-hal yang memberkati, ya, supaya hidupnya menjadi panutan, menjadi teladan bagi pengikutnya, dan dari hidupnya, ya, terberkati jiwa-jiwa. Namun saudara dalam Tuhan, ya, mualaf tadi tidaklah demikian. Saya perhatikan hidupnya sebenarnya tidak bisa jadi contoh, tidak layak jadi panutan, tidak layak jadi imam. Jadi ya terserah sih, ya terserah dengan orang-orang, terserah dengan organisasi tertentu kalau mereka menjadikan dia seorang imam. Tetapi bagi saya, dengan apa yang dia katakan itu, dia tidak layak jadi seorang imam. Tetapi ya bagaimanapun soal dia menjadi seorang pemimpin, seorang teladan, itu urusan pribadinya, itu urusan orang-orang yang dia pimpin, saudara Tuhan. Kita tidak punya hak dengan itu. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa apa yang dia katakan itu tidak mengurangi nilai kekristenan itu sendiri. Kristen tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kristen tetap percaya bahwa Allah Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai anak-anaknya, senantiasa menyertai umatnya, senantiasa menyertai hamba-hamba Tuhan hari ini. Sehingga ketika hamba-hamba Tuhan menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar keselamatan, menyampaikan Injil Kristus, maka oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, ya, Injil itu mengubahkan hati jiwa-jiwa, sehingga yang dulunya mereka tidak mengenal Kristus, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan ketika Allah Roh Kudus Tuhan bekerja, mereka akhirnya percaya kepada Kristus. Terbukti saudara dalam Tuhan, ya. Kalau kita melihat di media sosial apalagi, kita boleh melihat betapa banyaknya jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan hari-hari ini. Ya, semakin banyak masalah, semakin banyak tantangan bagi kekristenan hari-hari ini. Jiwa-jiwa semakin ramai, semakin banyak datang kepada Tuhan. Dan tentu ini bukan hanya karena kekuatan daripada hamba Tuhan. Siapa sih hamba Tuhan? Siapa sih penginjil? Mereka hanya manusia, tetapi mereka dipakai oleh Tuhan, sehingga firman Tuhan yang mereka sampaikan berkuasa dan mengubah hati setiap anak-anak Tuhan, sehingga walaupun mereka tidak mengenal Kristus, oleh jamahan Tuhan akhirnya mereka murtad, mereka percaya kepada Kristus, dan mereka menjadi ahli waris kerajaan surga kelak. Jadi saudara Tuhan, saya katakan bahwa apapun yang dikatakan oleh para mualaf, ya, terhadap kekristenan tidak menjadi persoalan dan tidak menjadi hambatan bagi kekristenan itu sendiri. Saudara Tuhan, sekalian saya tekankan, ya, apapun yang mualaf ini katakan terhadap kekristenan tidak mengubah nilai daripada kekristenan itu sendiri. Ya, saudara Tuhan, dari hal ini saya mengajak kita supaya kita jangan berkecil hati, jangan marah, jangan emosi ketika kita mendengarkan hal-hal ini. Tetapi firman Tuhan berkata supaya kita berdoa bagi mereka, berdoa bagi musuh-musuh kita, supaya mereka diubahkan Tuhan, supaya mereka dijamah Tuhan, dan di waktunya Tuhan mereka juga menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya. Mungkin mustahil bagi kita mereka berubah, tetapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saudara Tuhan, daripada kita mengikuti jejak mereka, daripada kita mengatakan hal-hal yang tidak memberkati mereka, firman Tuhan mengajarkan kita, ya, lebih baik kita menyampaikan hal-hal yang memberkati hidup mereka. Lebih baik kita berdoa bagi mereka. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi berkat bagi mereka, dan kita tetap menjadi panutan, menjadi teladan yang baik bagi mereka.
Jika mereka tidak bisa menjadi contoh yang baik, mari kita jadikan diri kita sebagai contoh yang baik bagi mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan tanggapan terhadap video ini, dan kiranya video singkat ini memberkati kita, dan kiranya juga kita semakin kuat dalam Tuhan, semakin semangat di dalam Tuhan, dan semakin dahsyat untuk memuliakan Tuhan, terutama semakin semangat untuk memberitakan Injil Kristus. Saya percaya lewat hidup saya dan saudara, pastinya banyak jiwa-jiwa yang memuliakan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang kelak menjadi ahli waris kerajaan surga. Saudara dalam Tuhan, mari kita bergandengan tangan untuk terus memberitakan Injil Kristus supaya nama Tuhan dimuliakan. Saya Juniwan di Juniwan 01 Channel undur diri, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.